Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kusniawati dari Pendidikan IPA kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi energi dalam dan perubahannya. Bahan kajian materinya yang pertama ada konsep energi, lalu sistem dan lingkungan, kalor dan hukum pertama termodinamika, dan penerapan hukum termodinamika. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada konsep dari energi. Energi merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di dalam proses perubahan. Nah, sistem ini diartikan sebagai benda atau objek yang diteliti atau menjadi pusat perhatian. Sedangkan benda yang berada di luar sistem disebut lingkungan. Di dalam suatu sistem ada sebuah perantara antara sistem dengan lingkungan atau yang disebut dengan batas. Tempat di mana sistem dan lingkungannya berada disebut dengan semesta. Yang selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungannya, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem terbuka, yaitu sistem yang dimana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada sistem tertutup, yakni sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Yang selanjutnya ada sistem terisolasi, yakni sistem yang tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungannya. Pembahasan selanjutnya mengenai kalor dan hukum pertama termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha. Hukum termodinamika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Di sini kita akan membahas mengenai hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu benda, misalnya kerupuk, dipanaskan atau digoreng, yang berarti diberi kalor atau Q, maka benda atau kerupuk tersebut akan mengembang atau bertambah volumenya, yang berarti melakukan usaha atau W, dan benda atau kerupuk tersebut akan bertambah panas, yang berarti mengalami perubahan energi dalam delta U. Selanjutnya ada proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama ada isotermik atau suhu konstan. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut. P, V sama dengan konstan. Suhu pada proses isotermik dipertahankan tetap, sehingga delta T sama dengan 0. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam atau delta U sama dengan Q min W, proses isotermik berlaku persamaan berikut, yakni delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Nah, di sini ada gambar grafik hubungan tekanan atau P dan volume atau V pada proses isotermik. Yang kedua ada isohorik, yakni volume tetap. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Jadi pada proses isohorik berlaku persamaan W sama dengan 0 dan delta U sama dengan Q. Nah, di sini ada gambar grafik hubungan tekanan atau P dan volume atau V pada proses isohorik. Yang selanjutnya ada isobarik atau tekanan tetap. Nah, pada proses isobarik ini berlaku persamaan W sama dengan PAV. Nah, perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan delta U sama dengan Q min W. Menurut hukum Charles, pada proses isobarik berlaku V dibagi T sama dengan konstan. Di sini ada gambar grafik dari proses isobarik. Yang selanjutnya ada proses adiabatik, yakni proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi pada proses adiabatik berlaku persamaan berikut, yakni Q sama dengan 0, delta U sama dengan min W, atau sistem melakukan usaha. Ini ada gambar grafik hubungan tekanan atau P dan volume atau V pada proses adiabatik. Selanjutnya ada penerapan hukum termodinamika.
Penerapan hukum termodinamika yaitu pada alat rumah tangga berupa termos. Nah, pada alat ini terdapat aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Sekian penjelasan materi mengenai energi dalam dan perubahannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.